Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Mengingat waktu yang singkat, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengajian dengan judul Syarah Hadis Kum ya Aba Turab. Penjelasan tentang hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka, di mana Nabi SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Kum ya Aba Turab," bang wahai Abu Tanah, itu orang yang ada tanah pada dirinya, ya, pada badannya. Pembahasan ini berkaitan tentang bagaimana petunjuk Nabi SAW tatkala menghadapi tatkala ada konflik rumah tangga, ya. Kita tahu bahwasanya kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari yang namanya konflik, ya, masalah antara suami dan istri. Betapapun solehnya sang suami dan betapapun solehanya sang istri. Benar, dalam kehidupan rumah tangga banyak keindahan, ya, banyak kedamaian, banyak ketentraman. Tetapi namanya kapal yang berlabuh di lautan, bahtera yang berlabuh di lautan, pasti ada ombak yang akan menghadangnya. Terkadang ombaknya besar, terkadang ombaknya kecil-kecil dan tidak teranggap, ya. Oleh karena kita yang telah menjalani kehidupan pernikahan waktu yang, ya, lumayan, ya, kita semua pasti tahu bahwasanya kehidupan rumah tangga, ya, pasti ada problematika, ya. Jangankan kita, bahkan orang yang, ya, pintu surga tidak mungkin terbuka kecuali yang mengetuk adalah dia, yaitu Rasulullah SAW. Ada juga kehidupan, ada juga problematika rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Apalagi orang-orang yang jauh di bawah beliau, ya. Sahabat pun demikian, ada permasalahan rumah tangga yang mereka dapatkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Nah, pada hadis ini, ya, dijelaskan bagaimana salah satu cara menghadapi konflik rumah tangga yang timbul berkaitan dengan pasangan suami istri dan juga berkaitan dengan mertua. Saya bacakan hadisnya, ya, dalam Sahih Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, qala ustu'mila 'alal madinati rajulun min ali Marwan. Ada seorang dari keluarga Marwan yang dijadikan wali atau dijadikan sebagai gubernur atau pekerja di kota Madinah. Ini di bagian pemerintahan. Fada Sahal bin Sa'ad, maka Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dipanggil oleh orang ini, pejabat baru di kota Madinah. Fa amaruhu an yashtima Aliyan. Tahu-tahu pejabat ini menyuruh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi untuk mencaci maki Ali radhiyallahu taala anhu. Fa aba Sahal, maka Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tidak mau. Bagaimana dia mencela Ali radhiyallahu anhu? Yang suaminya Fatimah, sepupunya Nabi SAW, dia masuk surga, khalifah, ya. Dia tidak mau mencela Ali bin Abi Thalib. Maka pejabat tersebut berkata, "Amma idza abaita faqul la'anallah Aba Turab." Kalau kau enggan mencela Ali bin Abi Thalib, maka laknatlah kunyahnya Abu Turab. Abu Turab maksudnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Faqala Sahal. Maka Sahal waktu disuruh melaknat Abu Turab, itu melaknat Ali bin Abi Thalib, maka dia berkata, "Ma kana li Aliyin ismun ahabba ilaihi min Abi Turab." Tidak ada panggilan yang paling dicintai oleh Ali bin Abi Thalib seperti Abu Turab. Itu panggilan yang paling dia sukai kalau dipanggil dengan Abu Turab. Wa in kana la yafrahu idza du'iya biha. Sungguh Ali bin Abi Thalib sangat bergembira jika dipanggil dengan Abu Turab. Bagaimana saya mau melaknat Abu Turab? Wong itu nama yang paling disukai oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Faqala lahu, maka pejabat ini berkata, "Akhbirna an qissatihi, lima summiya Abu Turabin." Sampaikanlah kepada kami tentang kisahnya. Bagaimana ceritanya? Kenapa Abu Ali bin Abi Thalib dipanggil dengan Abu Turab?
Maka Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bercerita, kenapa Ali bin Abi Thalib dipanggil dengan Abu Turab. Beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Suatu hari Rasulullah sallam menyenguk rumah putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha di siang hari. Falam yajid Aliyan fil bait. Ternyata suaminya Fatimah yaitu Ali tidak ada di rumah. Biasanya ini waktu siang, waktu istirahat, harusnya suami berada di rumah. Maka Nabi merasakan ada sesuatu. Kok bisa Ali bin Abi Thalib tidak ada di rumah? Maka Rasulullah SAW berkata, Aina ibnu ammik? Mana putra saudara, mana putra pamanmu, wahai Aisyah? Maksudnya putra pamannya adalah Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib itu punya hak dua terhadap Fatimah. Pertama, Ali adalah suaminya Fatimah. Yang kedua, Ali juga kerabat dengan Fatimah, karena Ali bin Abi Thalib sepupunya siapa? Rasulullah SAW. Maka Nabi berkata, Aina ibnu ammik? Di mana putra pamanmu? Itu di mana Ali? Qalat, maka Fatimah menjawab, kana baini wa bainahu syai'. Tadi ada masalah antara aku dengan dia, ada suatu permasalahan. Faghadabani, dan Ali membuat saya marah. Fa kharaja falam yaqil indi. Kemudian dia keluar dari rumah dan dia tidak tidur siang di rumahku. Dia pergi dari rumah dan dia tidak tidur siang di rumahku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insanin, maka Rasulullah SAW menyuruh salah seorang yang ada seorang sahabat disuruh oleh Nabi. Kata Nabi, "Unzur aina huwa?" Tolong carikan di mana Ali bin Abi Thalib. Di mana dia? Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqid. Maka orang ini pun cari Ali dan dia dapat, kata dia, "Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib ada di Masjid Nabawi sedang tidur." Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'. Maka Rasulullah SAW pun datang menemui Ali di masjid dan Ali bin Abi Thalib sedang berbaring. Qad saqata rida'uhu an shiqqihi. Dan selendangnya sudah jatuh dari pundaknya, ya, sehingga pundaknya penuh dengan tanah. Wa asabahu turab, dipenuhi dengan tanah. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu. Maka Rasulullah SAW pun membersihkan tanah atau pasir dari pundak Ali bin Abi Thalib. Wa yaqul, kemudian Nabi berkata, "Kum Aba Turabin, kum Aba Turab." Bangunlah wahai orang yang ada tanahnya, bangunlah Abu Tanah. Maksudnya orang yang ada tanahnya. Inilah sebabnya Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib dengan apa? Abu Turab. Baik. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Dan banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini disebut oleh para ulama berkaitan dengan masalah kekeluargaan maupun yang lainnya. Yang pertama di antaranya bolehnya seorang tidur di masjid, ya. Meskipun dia punya rumah, dia boleh tidur di masjid. Mau siang hari, malam hari tidak jadi masalah. Tentunya dia harus menjaga adab-adab masjid. Tapi seorang tidur di masjid boleh-boleh saja kalau memang ada keperluannya. Kemudian di antaranya mertua boleh atau orang tua boleh menjenguk rumah anaknya atau rumah menantunya atau rumah putrinya tanpa harus minta izin terlebih dahulu. Dia datang kemudian masuk, sebagaimana Nabi SAW menjenguk rumah Ali bin Abi Thalib atau Nabi menjenguk rumah Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, lihat waktu Nabi SAW datang ke rumah Fatimah di siang hari, dan itu waktu biasanya orang-orang istirahat di siang hari, namanya qailulah. Qailulah adalah tidur menjelang duhur atau setelah duhur. Sama-sama disebut dengan apa? Qailulah, yaitu tidur di siang hari. Dan ini dulu sunnah yang dikerjakan oleh para sahabat sehingga mereka tatkala bangun dari tidur tersebut bisa lebih giat untuk melakukan kegiatan lainnya. Dan kebiasaannya mereka tidur di rumah. Ya, dan Nabi sengaja jenguk di waktu yang diperkirakan suami istri lagi ada. Nabi pilih waktu tersebut. Ternyata Ali tidak ada. Ali tidak ada. Maka seakan-akan Nabi merasa ada sesuatu permasalahan. Maka Nabi SAW segera bertanya kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi Nabi tidak berkata, "Aina zaujuki?" Di mana suamimu? Tidak. Nabi bertanya dengan lafal yang lain. Kata Nabi, "Aina ibnu ammik?" Mana putra pamanmu? Seakan-akan Nabi ingatkan kepada Fatimah putrinya, "Wahai Fatimah putriku, sungguhnya suamimu Ali bin Abi Thalib itu punya hubungan dengan engkau dari dua sisi. Pertama, dia adalah suamimu, yang kedua dia adalah kerabatmu. Sungguhnya Ali adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia punya hak yang harus diperhatikan. Jangan sampai ada keributan, jangan sampai ada pertikaian, karena kalau ribut dengan Ali bin Abi Thalib salah dalam dua hal.
Pertama, salah dia sebagai suami, yang kedua memutuskan silaturahmi. Ya. Intinya Nabi langsung berusaha menghadapi permasalahan tersebut dengan cara yang sangat halus. Maka dia bertanya, "Aina ibnu ammik?" Di mana putra pamanmu? Fatimah radhiyallahu anha kemudian menjelaskan, "Kana baini wa bainahu syai' faghadabani fa kharaja wa lam yaqil indi." Kata Fatimah, tadi ada masalah antara saya dengan dia membuat saya marah, kemudian dia keluar dari rumah dan dia tidak tidur siang di rumahku. Selesai. Fatimah radhiyallahu anha pun tidak bercerita dengan detail. Ya abi, ayah, tadi suamiku giniin saya, enggak. Dan ini adab dalam masalah keluarga. Seorang berusaha sebisa mungkin agar masalah tersebut tidak keluar. Jangan keluar jauh-jauh, keluar di kerabat saja kalau bisa tidak keluar. Kalau bisa mertua tidak tahu, kalau bisa orang tua tidak tahu, kita bisa hadapi sendiri. Fatimah tidak lapor kepada Nabi SAW. Waktu ditanya pun dia menjawab secara global. Karena kalau dijawab secara detail, berarti ada aib yang akan terbongkar. Apakah aib dia atau aib suaminya? Dan seorang berusaha menutup aibnya. Sudah kita sampaikan, Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Para wanita adalah pakaian bagi suami dan para suami pakaian bagi istri-istri mereka. Di antara fungsi pakaian adalah menutup aurat. Maka seorang berusaha menutup aib pasangannya. Suami menutup aib istrinya, istri menutup aib apa? Suaminya. Nah, kalau dia bercerita tentang permasalahan keluarga antara dia dengan pasangannya, maka secara tidak langsung dia telah mengumbar sebagian aib dari masalah aib pasangannya tersebut. Maka seorang berusaha menutup permasalahannya. Tidak seperti sebagian orang-orang zaman now ya. Ada masalah segera curhat di Facebook, kemudian curhat di status, tahu-tahu status WhatsApp-nya berubah. Ada masalah ini. Nanti berubah lagi statusnya, ada masalah ini. Ya, dia curhatkan melalui apa? Status. Ya. Ingin semua orang tahu dia sedang bermasalah. Ingin semua orang tahu, ingin agar semua orang ikut campur dalam privasinya. Ini salah. Kita jangan mengumbar aib istri dan kita tidak boleh mengumbar aib suami. Maka kalau ada masalah ditutup. Bahkan Fatimah, dia tahu suaminya, dia tahu bapaknya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling bijak, orang yang paling sayang kepada mereka, orang yang paling bisa kasih solusi. Itu pun dia tidak menjelaskan dengan detail. Dia hanya mengatakan, "Kana baini wa bainahu syai'un." Ada masalah antara aku dengan suamiku. Faghadabani, dan dia buat saya marah. Fa kharaja wa lam yaqil indi. Kemudian dia pergi keluar rumah dan tidak tidur siang di rumahku. Nabi waktu dapat laporan tersebut, Nabi tidak tanya, "Memang masalah apa?" Nabi tidak tanya. Ya sudah. Ini privasi orang, tidak semua orang. Kalau orang bilang secara global, ente nggak usah tanya, minta perincian. Apalagi kalau tanya, "Aduh, saya ada punya utang." Emang utang apa? Kalau tanya perincian kemudian nggak dibantu, tambah sakit hati. Jadi kalau orang tidak mau memperinci, itu tidak usah tanya secara terperinci ya. Rasulullah SAW tahu kehormatan suami istri, maka Rasulullah SAW tidak tanya. Rasulullah SAW tidak tanya. Maka Rasulullah SAW mencari solusi lain, yaitu mencari di mana Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah, dan ini kata para ulama dalil boleh seorang suami kalau dia khawatir berhadapan dengan istrinya, kemudian terjadi permasalahan semakin menguat, semakin melebar, semakin bergelora, semakin membara permasalahannya, kemarahannya, ini berbahaya, mending dia menjauh dari istrinya. Bisa dia pergi ke kamar yang lain? Bisa atau tidak? Jangan ke istri yang lain, dia ke rumah yang ke kamar yang lain. Bisa dia mandi, masuk kamar mandi, terserah. Atau dia keluar rumah kalau memang terpaksa, sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Asalnya seorang kalau ada masalah jangan keluar rumah. Asalnya demikian. Kecuali dalam kondisi yang terdesak, khawatir semakin parah, boleh dia keluar sebentar untuk kembali lagi. Kembali lagi. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib mungkin dia khawatir kalau dia tetap di situ terjadi perdebatan lebih parah, lebih sakit hatinya, lebih menyakiti hati Fatimah. Jadi tahu bagaimana kedudukan Fatimah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Fatimah bid'atun minni." Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku, ya. Rasulullah SAW sangat menyayangi putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, ya. Akhirnya Ali pergi, ya. Dan tidak banyak omong, ya. Dan bahaya kalau seorang sedang marah, usahakan jangan banyak omong. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau salah seorang dari kalian sedang marah, maka jangan bicara. Karena kalau dia sedang marah, dia tidak terkontrol. Dan tatkala dia berbicara, dia tidak memikirkan, mempertimbangkan akibat dari apa yang dia ucapkan. Dan ini berbahaya.
Sehingga banyak terjadi perceraian diawali dengan kemarahan. Tatkala dia tidak bisa menahan diri, dia ngomong, akhirnya istrinya juga ngomong. Dia bentak, istrinya juga ikut bentak. Sudah, dia tidak bisa tahan, akhirnya dia jatuhkan cerai kepada istrinya. Setelah itu dia menyesal. Itu banyak terjadi. Hampir saya tidak temukan orang datang kepada saya, alhamdulillah Ustaz, saya berhasil ceraikan istri saya. Ada, tapi jarang ya. Itu sudah kebangetan, baru kemudian akhirnya dia bisa ceraikan istrinya. Tapi kebanyakan orang datang dengan penyesalan. Kenapa? Waktu dia emosi dia tidak bisa menahan dirinya ngomong. Makanya Rasulullah SAW larang akan hal ini. Rasulullah SAW akan larang akan hal ini. Jadi apa kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu kepada istrinya Ummu Darda, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Rawdatul Uqala dengan sanadnya bahwasanya Abu Darda qala Abu Darda li Ummi Darda. Abu Darda berkata kepada Ummu Darda, "Idza ghadibtu faraddini." Kalau saya lagi marah, tenangkan saya. Bikin saya tenang. Ya. Wa idza ghadibti, kalau kau yang lagi marah, raddaituki, maka saya akan berusaha menyenangkan engkau, menenangkan engkau. Wa illam nakun hakadha, fama asra an naftari. Kalau kita tidak demikian, nanti kita mudah sekali berpisah. Jadi kita harus belajar mengalah. Kalau istri kita lagi ngomel, kita diam. Kita dia mau teriak lagi tinggi, sudah kita tenang. Enggak kuat kita pergi, jangan dilayani. Kasih permen enggak mau diam, pergi. Demikian juga kalau suami lagi marah, tidak bisa terkontrol, sudah istri diam aja, udah diam, nangis aja. Enggak usah lagi ngelayani omelan suami, lagi ngamuk, lagi banting-banting, sudah diam aja. Jangan kamu udah bahaya, itu bahaya. Bisa lebih parah, bisa cerai, bisa macam-macam. Ya. Maka kalau Anda tidak kuat, khawatir terjadi yang lebih parah, karena khawatir tidak bisa mengontrol diri Anda, pergi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pergi dari rumah. Ya. Ini boleh dalam kondisi-kondisi terdesak. Baik. Kemana Ali pergi? Apakah Ali pergi ke pasar? Ketemu kawan-kawannya, curhat di sana, waduh istri saya parah, amit-amit. Enggak. Curhat sana, curhat sini, curhat sana, ceritain kejelekan-kejelekan istri. Sebagian ikhwan, sebagian orang demikian. Lagi masalah sama istrinya, cerita ke sana sini. Kalau dia kebetulan dapat teman-teman yang baik, akan dinasihati. Ya akhi, sabar ya akhi. Memang perempuan seperti itu, bukan cuma istri kamu yang seperti itu. Jadi nasihati itu kalau teman yang baik, kalau teman yang buruk, ya udah akhi, udah ganti aja ya. Akhi, sebentar lagi expired. Sudah kalas ya akhi. Yang tinggal menyiksa diri. Begitu banyak bunga mawar berhamburan. Begitu banyak melati, mawar berduri. Banyak. Udahlah, akhi, ngapain nanti nyusahkan diri ente? Udahlah. Kalau ketemu dengan orang yang enggak baik digituin, disuruh cerai. Orang kalau sudah ngamuk keluar dari rumahnya, setan datang segera. Karena di antara program unggulan setan adalah perceraian. Antum sudah tahu kan di situ? Iya. Dalam Sahih Muslim, inna iblis wada arsyahu 'alal ma'. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Summa ba'atha sarayahu. Kemudian dia mengirim pasukan-pasukannya untuk menggoda. Ya. A'dhamuhum indahu manzilah. Ya. Aqrabuhum minhu manzilah a'dhamuhum fitnah. Oh kama qala Nabi SAW. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Fayaji'u ahaduhum, setelah mereka menggoda, mereka lapor. Setelah dia lapor. Ya iblis, saya sudah begini. Kata iblis, belum. Datang lagi, iblis saya sudah gini. Kata iblis, belum. Satu lagi, iblis, laporan. Kata iblis, belum. Kok belum apa-apanya? Sampai ada yang datang ngelapor, aku senantiasa menggoda sang lelaki hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi, sampai aku ceraikan dia dengan istrinya. Kata iblis, nikma anta, ente setan yang hebat. Jadi program unggulan iblis apa? Perceraian. Maka yakinlah Anda kalau Anda lagi marah sama istri Anda keluar rumah, iblis mulai datang banyak. Pasukan datang, ayo cerai saja. Lihat di Facebook masih banyak kawan lama. CLBK, cinta lama bersinggung kembali. Macam-macam. Ini sering terjadi, akhirnya masalah dia curhat sama laki-laki lain, akhirnya terjadi apa yang terjadi? Perzinahan, selingkuh dan yang lainnya. Ya. Jadi hati-hati kalau orang punya masalah, jangan dia melampiaskan kekesalannya, permasalahannya pada tempat yang salah. Lihatlah Ali bin Abi Thalib, kemana dia pergi? Ke masjid. Mungkin dia curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha menghadapi permasalahan sendiri, tidak perlu dia cerita gembar-gembor ke sana sini.
Ada orang punya masalah cerita ke sana sini. Punya masalah sama istri, setiap orang tahu permasalahannya. Sebagian wanita demikian juga, punya masalah sama suami, semua ibu-ibu tahu permasalahan dia. Sehingga seluruh ibu di Bekasi tahu tentang aib suaminya. Karena dia cerita ke sana sini. Ya akhi, ente umbar aib suami Anda. Anti umbar aib suami anti. Ya akhi, Anda mengumbar aib istri Anda. Jangan. Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu Rasulullah SAW pernah bersabda tentang orang yang marah. Kata Nabi SAW, kalau salah seorang dari kalian sedang marah, ya, falyajlis, falyaqut, maka hendaknya dia duduk. Lagi berdiri, lagi marah, duduk supaya dia tenang. Kalau tidak pergi kemarahannya, falyataji, maka hendaknya dia berbaring. Supaya apa? Menghilangkan kemarahan. Ali pergi ke masjid malah tidur untuk mengganti suasana. Untuk menggantikan apa? Suasana. Subhanallah, Nabi SAW datang. Nabi bertanya Ali di mana, kemudian kata Fatimah Ali lagi pergi entah kemana, maka Nabi suruh orang cari. Dalam hadis diriwayatkan, faqala Rasulullah SAW li insanin, maka Rasulullah SAW berkata kepada salah seseorang, unzur aina huwa, di mana Ali, carilah di mana Ali. Disebutkan oleh para ahli hadis atau para syurahul hadis, orang yang ditanya oleh Nabi ini adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sang perawi hadis. Sang perawi hadis. Jadi dalil bahwasanya Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Nabi suruh nyari dulu. Nabi tidak mengatakan sebentar ya. Di masjid lagi tidur. Enggak. Ya. Nabi suruh orang nyari. Setelah itu datang laporan, ya Rasulullah, huwa fil masjid raqid. Sungguhnya dia sedang tidur di masjid. Subhanallah, Nabi tidak berkata panggil dia ke sini. Enggak. Tapi Nabi dengan tawadhu'nya, dengan kelembutannya, dia yang datang menuju Ali bin Abi Thalib. Dia yang datang menuju Ali bin Abi Thalib. Tatkala dia melihat Ali bin Abi Thalib sedang tidur sementara ridanya tersingkap, badannya penuh dengan pasir, maka Rasulullah SAW dengan penuh kelembutannya, dengan tangannya yang sangat mulia, dia pun mengusap pasir dari badan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia mencandai Ali bin Abi Thalib dengan berkata, "Kum ya Aba Turab, bangunlah ya Abu Tanah." Ini candaan sebenarnya. Bangunlah Abu Tanah, ya. Ternyata perbuatan Nabi SAW, sikap Nabi ini sangat berkesan dalam hati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Lihatlah, Nabi tidak menyala-nyalakan Ali. Kamu ngapain tidur di masjid? Kasihan istrimu sendirian. Enggak. Subhanallah, tidak banyak, cuma begitu saja selesai urusan. Ya, Nabi juga tidak membela putrinya. Ya, atau sebagian orang kalau dia pulang ke rumah terus putrinya ada masalah, dia bela putrinya. Ya udah, bawa pakaiannya, tidur di rumah bapak aja. Nah, ada orang seperti itu. Ya udah, sudah suami cuekan tidur di rumah bapak, ya. Tanpa melihat masalah, tanpa mendengar di dua belah pihak, campur permasalahan anak-anak, ya. Atau sebaliknya, tadi kamu itu memang perempuan tidak tahu berterima kasih. Suami sudah baik-baik, ya, malah anaknya dihabisi. Ada juga seperti itu. Mentang-mentang mantunya belikan dia mobil, maka putrinya dihabisi sama dia. Jadi ini tidak benar seperti itu, ya. Sebisa mungkin orang tua tidak ikut campur urusan apa? Anak-anak. Anak biarin anak-anak mantu-mantu, anak-anak mereka berusaha menghadapi masalah dengan sendiri. Kalau memang dalam kondisi darurat baru mungkin kita ikut campur, ya. Kalau bisa tidak ikut campur itu lebih baik. Kecuali ada yang masalah yang sangat besar, ya. Jadi Nabi SAW kemudian mengatakan, "Kum ya Aba Turab, bangunlah wahai Ali bin Abi Thalib." Ali bin Abi Thalib bangun dengan bahagia, pulang selesai urusan. Jadi begitu banyak permasalahan yang bisa selesai tanpa harus dipermasalahkan. Saya ulangi, betapa banyak permasalahan, terutama permasalahan kecil, cuekin aja, nanti nggak usah terlalu dipermasalahkan. Justru banyak permasalahan yang kecil jadi besar gara-gara dipermasalahkan. Kamu berdua sini. Fatimah tadi kamu ngomong apa? Ali tadi hitung-hitung. Oh, bahaya seperti ini. Akhirnya mereka emosi-emosi, kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Ya, kalau ada masalah semua permasalahan kita permasalahkan jadi masalah besar. Saya ulangi, kita dalam kehidupan rumah tangga betapa banyak masalah kita mungkin lihat kesalahan istri kita. Seorang istri lihat kesalahan suami, udah cuekin aja. Permasalahan tidak perlu digembar-gemborkan. Tegur dengan teguran ringan sudah. Enggak usah kemudian kamu tuh kenapa diperbesar-besarin. Ya. Sehingga akhirnya rusak kebahagiaan. Ya. Hidup ini cuma sebentar, jangan dirusak dengan berbagai macam problematika. Masalah akan datang, hadapi dengan baik, bukan dengan berbesar sesuatu yang
yang kecil ya. Oleh karenanya setelah itu Ali bin Abi Thalib sangat senang dipanggil dengan Abu Turab. Padahal Ali bin Abi Thalib anaknya kunyahnya itu ada 3. Dia dipanggil dengan Abul Hasan karena anak yang paling tua siapa? Al Hasan. Dia dipanggil dengan Abu Sibtain. Sibtain artinya 2 cucu karena Hasan dan Husain adalah cucunya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dipanggil dengan Abu Turab karena tadi ada apa namanya? Tanah di badannya ya. Ternyata itu yang paling dia disukai dan ini dalil bahwa seorang boleh dipanggil dengan beberapa kunyah dan ternyata yang paling dia sukai adalah Abu Turab karena ada apa namanya? Kisahnya ya. Ada kronologinya sehingga dia sangat suka dipanggil dengan apa? Abu Turab. Dia merasakan bagaimana perhatian mertuanya kepada dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga dalil bahwasanya seorang boleh dipanggil dengan kunyah yang meskipun bukan nama anaknya. Abu Turab, Ali tidak punya anak namanya apa? Turab ya. Ada orang suka nador enggak nikah, namanya Abu Nador. Nador kerjanya enggak nikah, nador enggak gini. Abu Nador. Enggak ada insyaallah di Bekasi ya. Kasihan kalau ada. Jangan sampai kita diberi gelar dengan gelaran yang buruk ya. Baik. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Di antara perkara-perkara yang penting untuk kita ketahui berkaitan dengan hadis ini atau berkaitan dengan problematika rumah tangga agar kita bisa menghadapi masalah rumah tangga dengan baik ya. Yang pertama azan ya. Ya udah azan. Salat dulu apa lanjut? Salat dulu. Ya udah azan, salat baru kita lanjut insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tatkala timbul permasalahan antara kita dengan keluarga kita ya, antara kita dengan istri atau kita dengan suami ya, agar permasalahan tersebut bisa mudah kita atasi. Yang pertama, tatkala timbul pertikaian antara kita dengan pasangan kita, ya, maka kita harus memposisikan diri kita bahwasanya kita adalah bagian dari problem. Bahwasanya kita punya andil, kita punya saham dalam timbulnya permasalahan tersebut. Jangan kita melemparkan seluruh permasalahan 100% kepada istri kita. Atau jangan kita lemparkan permasalahan 100% kepada suami kita. Tatkala kita seakan-akan kita tidak bersalah, kesalahan sesungguhnya seluruhnya kepada pasangan kita, maka itu susah untuk mencari perdamaian. Karena kenyataannya biasanya permasalahan yang timbul itu ada andil kita dalam permasalahan tersebut. Contoh sederhana misalnya seorang suami pulang di malam hari kemudian lagi berhasrat atau mengajak istrinya berhubungan, di sini tidak mau. Dia emosi, kamu itu istri tidak bertakwa, dilaknat malaikat sampai subuh. Tahu enggak ini hadisnya ini? Kemarin kata Ustaz Firanda ini mau. Padahal masalahnya tadi siang dia minta beli bakso enggak dibelikan, itu aja masalahnya. Jadi seorang jangan langsung melemparkan seluruh permasalahan kepada pasangan hidupnya. Bisa jadi permasalahan timbul karena dia punya andil juga. Dan pasti ada andil kita. Oleh karena tatkala kita menghadapi permasalahan, posisikan diri kita bahwasanya kita juga adalah bagian dari permasalahan. Ada beberapa persen, meskipun mungkin cuma 0,1%, tapi kita juga termasuk sebab terjadinya permasalahan. Tatkala kita memposisikan diri kita dengan cara seperti itu, mudah bagi kita untuk menghadapi permasalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, tatkala kita sedang marah sama pasangan kita, marah kepada istri atau marah kepada suami, maka berusaha sekuat mungkin untuk ingat kebaikan pasangan kita. Terutama tatkala kita sedang di puncak-puncak kemarahan. Dan ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya. Kalau dia benci salah satu perangai dari istrinya, maka dia akan ridha dengan perangai yang lain. Artinya kalau ada kekurangan istrinya, pasti ada kebaikan istri. Terutama tatkala kita sedang marah kepada istri kita. Contoh, atau seorang istri sedang marah kepada suami. Ingat, misalnya seorang laki marah kepada
istrinya. Maka dia ingat, istriku ini memang sekarang lagi kurang ajar ya, tapi dia inilah ibu anak-anakku. Dia yang telah mengandung anak-anakku yang dia rawat dengan setengah mati susah payah. Anak-anakku yang di kemudian hari akan merawatku, anak-anakku yang di kemudian hari akan selalu mendoakanku. Ibunya yang berusaha payah. Ingat seperti itu. Ingat waktu kita lagi sakit yang merawat kita adalah istri kita. Ingat waktu kita lagi miskin, lagi susah, istri kita yang sabar ya dengan kesusahan kita. Ingat dulu kita miskin, kita ngelamar istri kita mau terima saja padahal kita pas-pasan. Ya, ingat kebaikan-kebaikan yang istri kita lakukan. Ya, meskipun dia begitu tapi masakannya enak ya. Begitu ya. Seperti itu. Ada hari-hari indah kita ingat ya. Ada hari susah bagaimana istri kita benar-benar bersama kita tatkala dalam kesusahan. Jadi tatkala kita ingat kebaikan-kebaikan istri kita, mengurangi kemarahan kita dan solusi akan semakin besar di hadapan kita. Demikian juga seorang istri kalau lagi marah sama suaminya, jangan lupakan segala kebaikan suaminya. Ingat kebaikan-kebaikan suaminya. Bagaimana suaminya susah mencari nafkah, pergi pagi, pulang malam ya. Habis diomelin sama bosnya ya. Ngelamar sana sini tidak diterima ya. Itu susah payah seperti itu ya. Utang sana dia harus menanggung utang. Ya, dia harus kalau istri lagi sakit dia yang ngantar istrinya ke rumah sakit, istri lagi sakit dia yang mijit-mijit istrinya. Ingat kebaikan-kebaikan tersebut akan meluluhkan segala kemarahan kita kepada pasangan kita. Dan ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seorang sedang marah kemudian dia melupakan kebaikan pasangannya, wah ini bahaya seperti itu. Akhirnya dia tidak menghargai pasangan kita sama sekali. Padahal Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Kata Nabi SAW, la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar. Janganlah seorang suami yang beriman benci kepada istrinya yang beriman. Kalau ada perang yang tidak disukai dari istrinya, pasti ada perang yang lain yang dia sukai dari istrinya. Kita tahu bahwasanya tidak ada wanita yang sempurna. Syekh Abdul Razak pernah cerita, hafizallahu taala, Syekh bin Bas ditelepon ada orang mengeluhkan tentang istrinya. Kata Syekh bin Bas, hurul ain fil jannah. Kata Syekh bin Bas, bidadari itu di surga. Kalau mau dapat istri sempurna mati aja, mungkin begitu maksudnya. Ya kalau belum mau dapat istri sempurna enggak ada di dunia. Syekh bin Bas jelaskan mau dapat istri sempurna hanya ada di mana? Di surga. Selama kau masih di dunia, maka istrimu pasti punya kekurangan. Demikian juga seorang wanita, ya. Bahwasanya suaminya tidak akan sempurna, ya. Oleh karenanya sering saya sampaikan dalam pengajian saya bahwasanya di dunia tidak ada kesempurnaan. Apapun tidak ada yang sempurna, ya. Kenapa? Agar kita selalu rindu dengan kesempurnaan. Kita tahu bahwa di dunia hanyalah sementara. Kesempurnaan ada di mana? Di akhirat. Sehingga orang tidak terpedaya dengan kenikmatan yang ada di dunia ini dan dia bersabar dengan kekurangan yang ada di dunia ini. Karena kesempurnaan hanya ada di mana? Di surga, ya. Ini di antara hal yang mungkin kita tempuh tatkala kita sedang marah, sehingga dengan cara demikian kita bisa mengurangi kemarahan kita kepada pasangan kita. Di antaranya perkara yang kita lakukan yang ketiga, kita harus ingat bahwasanya orang yang paling utama untuk kita berbuat baik kepadanya adalah pasangan kita. Ya. Adalah pasangan kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah terbaik bagi istrinya. Aku suami yang terbaik. Rasulullah SAW berkata demikian kepada para suami. Dan demikian juga Rasulullah SAW berkata kepada para istri, sebagaimana Rasulullah SAW berkatakan kepada seorang wanita, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah wahai sang wanita bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Sungguhnya suami adalah surgamu atau nerakamu. Jadi di antara orang yang paling utama kita berbuat baik kepadanya adalah pasangan kita. Kalau kita senyum kepada orang lain, kita merasa dapat pahala, maka senyum kepada istri pahalanya lebih besar. Kalau kita ngobrol menyenangkan hati orang, menyenangkan hati kawan, buat kawan tertawa, kita dapat pahala, maka membuat istri gembira, bahagia, pahalanya lebih besar. Kalau kita memaafkan orang lain, kita merasa dapat pahala, maka maafkan istri, pahalanya lebih besar. Kalau kita bisa memberi uzur kepada kawan kita tatkala dia bersalah, maka beri uzur kepada istri lebih utama. Sebaliknya pun demikian istri terhadap suami. Ya. Kalau seorang wanita bisa lemah lembut kepada orang lain, maka kepada suaminya harus lebih lemah lembut lagi. Kalau seorang wanita bisa menghargai temannya, maka menghargai suami harus lebih lagi. Kalau seorang wanita bisa maafkan temannya, maka maafkan suami harus lebih lagi dan pahalanya lebih besar. Jangan sampai sebaliknya, sama orang lain lembut, sama suami tidak lembut. Ibu-ibu kalau beli barang sama penjual, beli bakso lah sama tukang bakso, pasti ngomongnya lembut. Mas, sepiring bakso, mangkuk bakso Mas ya. Mas tolong ambil sausnya Mas ya. Sudah habis Mas, tambah lagi satu mangkuk Mas ya. Enggak mungkin dia bilang, "Mas, tambah lagi Mas. Itu sausnya sini Mas. Itu sini Mas. Ini kurang baksonya Mas." Enggak ada begitu. Dia pasti ngomong baik-baik.
Contoh saja kalau istri antum misalnya atau antum pesan di Grab. Oh iya Pak, sudah saya, iya Pak, pasti lembut kan? Nah kalau seorang wanita bisa lemah lembut kepada supir Grab, kepada tukang bakso, maka harusnya lebih lembut kepada suami. Jangan sampai suaminya bercita-cita di tukang bakso, supaya dilembuti oleh istrinya. Maka saya katakan kalau orang lain kita lembuti, maka suami harus lebih kita baiki. Kalau kita mudah beringan tangan membantu orang lain, membantu kepada anak yatim, membantu kepada janda, semangat. Maka pada istri harus lebih utama kita berikan bantuan kepada istri. Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu dalam Sahih Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Sekeping dinar yang kau keluarkan, logam emas yang kau keluarkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dinar sekeping emas yang kau keluarkan untuk membebaskan budak. Dinarun anfaqtahu ala miskin. Sekeping dinar yang kau keluarkan untuk membantu orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau keluarkan untuk istrimu, a'dhamuhu ajran inda Allah alladhi anfaqtu ala ahlik. Maka yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk istrimu. Ya, maka saya katakan senyum yang paling berpahala senyum kepada istri. Bertutur kata yang lembut yang paling berpahala, kata Nabi, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kata-kata yang lemah lembut itu sedekah. Ya, kalau Anda tidak ingin menyakiti hati teman Anda, jangan juga sakiti hati istri. Bukan sebaliknya, kalau ngomong sama istri, ngomong tidak perlu dia nangis atau dia sedih, tidak peduli, asal ngomong. Jangan demikian. Ya. Maka ini antara hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan agar kalau ada masalah kita bisa hadapi dengan baik. Yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya Allah, jadikanlah istriku istri yang salehah berakhlak mulia. Istri juga berdoa, ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang saleh berakhlak yang mulia. Di antara doa yang paling baik, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang mulia, tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku pada akhlak yang mulia kecuali Engkau, dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Mari kita doakan istri kita. Allahumma hdi zaujati, ya Allah berilah petunjuk kepada istriku kepada akhlak yang mulia. La yahdiha li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada istriku kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Wasrif anha sayyi'ah. Ya Allah, jauhkanlah dari istriku akhlak yang buruk. Ya Allah, sungguh dia suka bentak-bentak saya, ya Allah. Jauhkan dia dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa menjauhkan dia dari akhlak yang buruk kecuali Engkau, ya Allah. Dengan doa yang tulus, mudah-mudahan hidup kita bisa lebih berbahagia. Adapun masalah-masalah rumah tangga biasa, ya. Kalau kecil-kecil cuekin, jangan terlalu dipermasalahkan. Ya, betapa banyak masalah hilang dengan tidak kita permasalahkan. Banyak masalah yang jadi besar tatkala kita permasalahkan. Demikian, Allah alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya. Ustaz, ane sudah nikah kurang lebih 7 tahun dan belum dikarunia anak. Menurut dokter, istri ane yang bermasalah. Tapi ane dan istri mengangkat satu anak perempuan usia 4 tahun. Tadinya istri mengizinkan poligami, tapi sekarang istri menentang poligami. Terlambat ente. Surat izin dicabut lagi. Salah sendiri. Apa yang harus ane lakukan sementara ane ingin sekali punya anak kandung? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya bagaimana lagi? Kalau ingin punya anak kandung ya harus poligami ya. Maka rayu lagi istri, ambil hatinya, percaya, buat dia percaya bahwasanya kalau saya poligami, engkau tetap nomor 1. Ya iyalah. Ya, sampaikan dengan baik-baik kepada istri. Sampaikan tentang manfaat poligami. Poligami itu manfaatnya banyak bagi laki maupun bagi wanita. Adapun bagi laki hampir 20 manfaat. Mau dijelaskan? Lain kali lah. Adapun wanita ada juga manfaat-manfaatnya. Insya Allah jadi pengajian tersendiri ya. Kalau saya berani ya. Jadi ambil hati istri, ya semoga dia bisa terima. Beri hadiah kepada dia, belikan emas kalau ada, ajak dia jalan-jalan, ya. Agar buat dia yakin bahwasanya kalau ini tujuan mulia punya anak kandung, yang insya Allah anak kandung tersebut juga akan memuliakan kamu. Pokoknya rayulah, bergombal macam-macam pokoknya. Semoga istri bisa menerima. Karena nggak mungkin punya anak kandung kecuali dengan cara demikian. Kalau memang dokter menyatakan istri bermasalah, ya harus punya anak kandung dengan cara menikah lagi.
Dalam hadis dijelaskan bahwa seorang di akhirat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Apa jika kita mencintai ibu kita yang kafir maka akan dikumpulkan bersamanya? Tentunya tidak ya. Hadis itu umum ya. Bahwasanya almar'u ma'aman ahad, seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya tapi kalau dia ternyata orang yang dia cintai kafir ya, maka tidak bisa dia dikumpulkan orang kafir tersebut. Maka lebih khusus yang kafir di neraka, yang beriman di mana di surga ya. Sebagaimana Ibrahim yang begitu sayang kepada bapaknya tidak bisa dikumpulkan dengan apa? Bapaknya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam begitu sayang kepada putranya. Sampai dia dakwahi putranya sampai dia sedih. Toh tidak bisa dikumpulkan dengan apa? Putranya ya. Jadi kafir tidak bisa digabungkan dengan muslim di akhirat kelak, muslim di surga, kafir di neraka jahanam. Kecuali bisa berkumpul antara surga dan neraka, dan itu adalah mengumpulkan dua hal yang kontradiktif sebagaimana mengumpulkan timur dan barat, utara dan selatan. Afwan Ustaz, ana yang 2 bulan lalu disuruh nadhar pulang kajian. Laporan. Baru kemarin ana ngomong ke pihak akhwatnya dan langsung dapat jawaban. Alhamdulillah, ana tidak diterima. Mohon doanya agar dapat ganti yang lebih baik Ustaz. Amin ya rabbal alamin ya. Kita doakan bareng-bareng semoga dia bersabar, semoga diberikan calon yang lebih baik, istri yang lebih soleha, yang lebih cantik, yang lebih menyejukkan pandangannya, yang bantu dia untuk masuk ke dalam surga, yang rela untuk dipoligami. Ustaz, benarkah ada larangan menulis hadis pada masa Rasulullah SAW, namun diingkari oleh sahabat karena sahabat menulis hingga Al-Quran dan hadis menjadi bentuk tertulis hingga sekarang? Tidak benar. Di awal-awal Rasulullah SAW, la taktubu anni ghairal Quran, wa man kataba anni ghairal Qurani falyamhu. Kata Nabi SAW, jangan kalian menulis kecuali Al-Quran. Barang siapa yang menulis dari Al-Quran maka hendaknya dihapus. Maka ini ditafsir oleh para ulama karena banyak hadis-hadis yang lain para sahabat menulis hadis dan itu bukan tentang Nabi. Bahkan Nabi pernah berkata, "Uktubu li Abi Syah." Tolong tuliskan buat Abu Syah. Abu Syah ini tidak mudah menghafal hadis-hadis Nabi, maka Nabi suruh orang tuliskan hadis buat Abu Syah. Demikian juga Abdullah bin Amr bin As pernah ragu dia tatkala menulis hadis, maka ditegur sama orang. Kenapa semua yang diomongin Muhammad kau catat? Muhammad itu terkadang marah, terkadang senang, tidak semua yang diucapkan benar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tulislah. Tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Abu Hurairah juga menulis apa? Menulis hadis. Jadi larangan tadi itu dibawakan dalam beberapa tafsiran. Di antaranya ada yang mengatakan larangan tersebut di awal Islam. Tatkala Al-Qur'an datang dan para sahabat masih belum terbiasa, maka Rasulullah SAW tidak ingin yang ditulis kecuali cuma apa? Al-Qur'an, agar hafalan mereka semakin kokoh tentang Al-Qur'an. Ada lagi yang mengatakan maksudnya larangan jangan tulis Al-Qur'an di lembaran kemudian tulis hadis di samping-sampingnya, jangan. Nanti disangka yang ditulis samping-sampingnya bagian dari Al-Qur'an. Adapun kalau dipisahkan tidak mengapa. Ada yang mengatakan sudah mansukh. Dan banyak ya tafsiran dari para ulama, intinya para sahabat nulis dan Rasulullah juga suruh nulis. Ya ini hanyalah syubhatnya orang orientalis untuk membuat kita ragu tentang keotentikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat mereka menyampaikan hadis kepada kita dengan dua cara. Pertama dengan tulisan, yang kedua dengan hafalan. Ya, pertama dengan tulisan, kedua dengan hafalan, dan Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk menulis hadis. Afwan Ustaz, apakah hukumnya jika seorang istri menceritakan aib suaminya kepada lelaki yang lain yang telah menikah juga serta sering chat dengan sang lelaki itu? Apakah sikap yang tepat menghadapi wanita seperti ini? Nasihati ya. Kenapa harus chat sama laki-laki lain? Dan nasihati laki-laki tersebut, tolong jangan layani chattingan istri saya. Ya. Sampaikan, jangan, saya cemburu, tidak boleh, Anda beradab, jangan istri kamu yang chat sudah, kamu jangan layani. Dan kita harus bijak menghadapi istri ya. Karena dia wanita butuh curhat. Akhirnya kalau wanita mau curhat kepada misalnya teman perempuannya yang terpercaya, yang amanah, yang tidak. Karena kalau dengan lelaki itu rawan. Wanita yang punya masalah sama suaminya, dia berusaha mencari lelaki yang lain. Dan ini banyak terjadi, melihat kekurangan suaminya, dia mendapati hal yang menutup kekurangan tersebut pada lelaki lain, akhirnya jatuh cinta pada lelaki tersebut. Betapa banyak wanita kerja di kantor, kalau pulang ke rumah lihat suaminya banyak kekurangan, ternyata di kantor ada lelaki yang menutupi kekurangan tersebut, akhirnya dia cinta kepada lelaki tersebut. Oleh karenanya
saya sangat tidak menyarankan seorang wanita curhat kepada lelaki lain ya. Jangankan lelaki biasa, ustaz saja bisa terfitnah. Ustaz saja bisa terfitnah, apalagi waktu dia chat kemudian WhatsApp-nya ada fotonya. Oh, bahaya, ustaz juga laki-laki. Maksud saya, jangan seperti itu. Ya, kalau dia mau curhat, misalnya kalau bisa dia datang dengan temannya, ketemu langsung dengan ustaz, ngobrol langsung supaya masalah cepat selesai, itu lebih baik ya. Bukan dengan chatting-chattingan, terkadang ini rawan. Ya, kalau mau dia curhat sama wanita yang terpercaya, yang bisa memberi solusi menurut yang baik, atau dia chatting kepada ustaz yang amanah, kalau dia pergi langsung ketemu ustaz, ditemani dengan kawannya, itu lebih baik. Mohon penjelasan terkait hadis yang tadi disampaikan. Bukankah Ali itu sepupu Rasulullah SAW? Kenapa Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah di mana anak pamanmu? Ini sekedar ungkapan orang Arab. Ibnu Ammik maksudnya anak saudaramu, atau Ibnu Akhik, paman pertama, paman di atas, saudara pertama, saudara di atas. Ini ungkapan orang apa? Orang Arab ya. Bahwasanya paman Nabi juga pamannya Fatimah ya. Paman Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib juga pamannya siapa? Fatimah. Baik, demikian saja. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai sini saja kajian kita. Selanjutnya ada pengumuman mungkin dari panitia. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.